Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas tentang pH. Di sini soalnya adalah sebanyak 100 ml larutan CH3COOH sebesar 0,2 molar dicampur dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 molar. Jika ketetapan Ka atau ketetapan asamnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5, maka pH larutan setelah dicampur adalah berapa? Nah, pertama-tama kita harus mencari mol dari masing-masing molekul senyawa ini. Pertama CH3COOH, jadi kita langsung diketahui aja ya. Diketahuinya kita buat mol CH3, simbol mol adalah N, CH3COOH. Tinggal kita kalikan volume, ini adalah volumenya, dikali dengan molaritasnya. Volume dikali dengan molar. Maka volumenya adalah 100 ml. Ini kita nggak buat jadi liter, nggak apa-apa, nanti satuannya adalah milimol. Ini akan jadi, ini tinggal kita coret aja, ini sama ini. Jadi 10 dikali 2, 20, tapi satuannya adalah milimol. Oke, sekarang kita mau masuk ke mol yang kedua, NaOH, natrium hidroksida. Jadi rumusnya sama, volume dikali molar sama dengan 100 ml juga, dikali dengan molaritasnya kebetulan juga sama, 0,2 molar juga, dan hasilnya akan sama, sebesar 20 milimol juga. Oke, setelah itu dapat, kita mau buat Ka-nya sudah ketetapan 1 kali 10 pangkat minus 5. Yang ditanyanya adalah pH setelah dicampur. pH larutannya berapa ya? Oke, untuk menjawabnya kita mau buat dulu reaksinya. Jadi reaksi dari CH3 COOH, sebentar, COOH ini O nya kurang, COOH ditambah dengan NaOH, natrium hidroksida, maka akan menjadi CH3 COONA ditambah dengan sisanya yaitu air H2O. Oke, kita buat di sini adalah MRS, mula-mula reaksi setimbang atau sisa boleh sama aja. Ini kita buat garis, nah seperti ini. Sekarang kita isi yang diketahui. Mol CH3COOH adalah 20 milimol. Kita buat di sini mula-mulanya 20 ya. NaOH mula-mula juga sama-sama 20 milimol. Ini belum terbentuk pada saat mula-mula. Pada saat bereaksi kurangkan dengan mol yang paling kecil. Ini kan reaksinya kita cek udah setara ya. CH3COOH, NaOH ini CH3COO tambah Na plus H2O udah setara. Maka kalau kita lihat ini koefisiennya 1 20 milimol. Koefisiennya 1 20 milimol. Maka mol paling kecil ya sama-sama 20 milimol. Kita kurang. Pada saat bereaksi dia akan berkurang. Karena ini koefisiennya sama-sama 1, maka ini sama-sama 20 milimol. Karena di kanan produk itu akan bertambah, jadi kita pakai positif. Ini juga positif 20. Oke, lalu kita tambah nih reaksinya. Maka ini habis, ini juga habis, sisa ini 20 milimol dan air sebesar 20 milimol. Maka yang sisa adalah ini, CH3COONA sebesar 20 milimol. Jadi yang sisa adalah mol garam. Ini adalah garam ya. Kenapa garam? Karena sudah yang sisanya adalah garam, karena garam itu asalnya dari campuran asam dan basa. Nah, garam ini mengikuti yang kuat karena ini adalah asam lemah. Ini adalah basa kuat. Basa kuat kenapa? Karena NaOH ya. Maka garamnya mengikuti sifat yang kuat. Jadi garamnya bersifat basa. Gitu ya. Oke, CH3COONA kalau kita jabarkan CH3COONA kalau kita ionisasi akan jadi CH3
COO- plus Na positif gitu ya. Maka kalau di sini 20 atau kita buat dulu molaritasnya ya. Di sini adalah molaritas garam sama dengan ini adalah mol tinggal kita bagi dengan volume total. Jadi kita buat di sini molaritasnya adalah molnya 20 milimol, kita bagi dengan volume total. Nah, karena ini mili 100 ml, ini juga 100 ml, jadi volumenya 100 ditambah 100 jadi 200 ml. Ya, jadi ini hasilnya juga molar karena milimol sama mililiter. Ini kita coret 1 ya, 2 bagi 20 jadi 0,1 ya, 1/10 atau 10-1 molar. Oke, maka di sini kita hapus ini langsung molarnya aja ya. CH3COONA molaritasnya ini kan ya, CH3COONA belibet ya, 10⁻⁻1. Jadi kita masukkan aja nih 10⁻⁻1 molar. Ini CH3COO- Na plus, ini kan koefisiennya semua sama nih, sama-sama 1, maka molaritasnya adalah sama. Ini juga sama. Kecuali kalau di sini misalnya 2 Na, misalkan di sini adalah 2 Na plus, maka di sini dikali jadi 2 kali 10-1. Kalau di sini 3, misalkan di sini koefisiennya 3 ya 3 kalinya. Karena ini yang kita ambil adalah molaritas yang terionisasi, jadi kita ambil yang ini. Ya. Jadi sebesar ini 10⁻⁻1. Oke, maka kita geser sedikit ke kanan. Oke. Kita buat molaritas pH ya. Karena di sini adalah garamnya bersifat basa, maka garam basa ya. Maka yang kita cari adalah OH-. Karena kan sifatnya basa, maka OH- sama dengan akar dari ketetapan air atau KW dikali dulu deh ya, molaritas garam yang terionisasi kita bagi dengan ketetapan asam. Karena KW dibagi Ka itu hasilnya adalah Kb. Jadi OH-nya ya ini sama dengan, kita masukkan nih angkanya. KW ketetapan 10⁻⁻14. Molaritas garamnya yang tadi 10⁻⁻1 dibagi dengan Ka-nya ini yang 10⁻⁻5 10⁻⁻14 dikali 10-1 itu -15 dibagi 10-5 adalah 10⁻⁻10. Akar dari 10⁻⁻10 atau kita tulis gini deh, 10⁻⁻10, jadi hasilnya adalah 10⁻⁵. Tinggal kita bagi aja. Maka setelah itu kita nyari pOH. pOH sama dengan min log dari konsentrasi OH yang sudah tadi kita dapat. Kita masukin ya, min log dari ini 10⁻⁵. Tinggal kita kali aja ini ya, -5 ini kali ke depan, -5 dikali ke min jadi +5. Maka pH ketetapan air yaitu 14 dikurang pOH. Jadi 14 dikurang ya. Ini kita hapus dulu. Oke. 14 kita kurang dengan 5, maka hasilnya adalah 9 pH dari garam CH3COONA. Jadi pH-nya adalah 9, itu masuk akal karena dia adalah basa. Basa itu di atas 7. Kita lihat pilihannya. Yang 9 adalah yang E. Oke, yang ini. Yang E ya. Jawabannya kalau kita lihat lagi ini ya, pH-nya 9, ini 9. Oke, semoga bisa mengerti.